teman-teman, sebelum kita memulai materi kita hari ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Amin. Nah, buat teman-teman, saya punya solusi yang sekarang lagi bingung mau kuliah di mana. Terutama yang mau ngambil jurusan pendidikan agama Islam, usuluddin, syariat, dan tafsir hadis. Nah, penasaran kan di mana? Di sini saya memberikan solusi, yaitu mari kita kuliah di kampus IAIN Ponorogo. Nah, seperti apa sih IAIN Ponorogo itu? Penasaran kan? Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kepoin ke link bawah ini. Di sini kalian langsung aja, di sini kalian ambil searching langsung, buka link yang tadi. Banyak sekali di Google, tinggal ketik aja IAIN Ponorogo juga langsung bisa kok muncul nanti pemberitahuan di sana. Langsung aja, apalagi mudah sekali sekarang dalam mengakses internet. Jadi sangat mudah untuk kita mencari informasi kampus IAIN itu seperti apa. Di sana banyak sekali jurusan yang kalian minati, terutama jurusan pendidikan juga ada yang tadi saya sebutkan separuhnya, dan masih baik lagi. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ya, langsung buka Google, ketik link yang tadi saya beritahu. Kita sekarang ke materi yang akan kita bahas saat ini ya, yaitu materi kita tentang bacaan idgham bilaguna. Nah, di sini sebelum kita membahas ke idgham bilaguna, kita terlebih dahulu mengingat-ingat ilmu tajwid itu apa. Nah, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang menerangkan tata cara membaca huruf hijaiyah di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, hukum mempelajarinya yaitu fardu kifayah, sedangkan hukum untuk mempraktekkan dalam membaca Al-Quran sehari-hari itu fardu ain. Nah, buat teman-teman, lebih diingat sebelum kita, walaupun kita tidak dalam membaca Al-Quran, lebih baik kita dalam keadaan suci selalu menjaga wudhu ya. Nah, di sini kita akan membahas idgham bilaguna. Idgham bilaguna kan kita membahas bab nun sukun dan tanwin ya. Di bab nun sukun kan ada idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang idgham ya. Idgham itu dalam artinya sendiri yaitu memasukkan. Nah, sedangkan idgham itu dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah sama idgham bilagunah. Nah, di sini saya akan membahas tentang idgham bilagunah. Jadi bacaan idgham itu adalah memasukkannya tadi. Nah, adapun huruf idgham bilagunah itu cuman ada dua ya, yaitu ingat-ingat, yaitu huruf lam sama ro ya, cuma dua huruf. Jadi teman-teman harus ingat tadi apa, lam sama ro, diingat-ingat. Nah, cara membacanya tadi itu dengan cara tidak mendengungkan ya, diingat-ingat. Nah, di dalam Al-Quran kita akan mendengar video setelah ini. Jadi kita mendengar baik-baik. Di situ ada contoh dari bacaan idgham bilagunah ya. Kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal dhanantum an lan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada
إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما Shadaqallahul azim. Setelah kita mendengarkan tadi ayat suci Al-Quran, di situ kita menemukan huruf idgham bila gunnah lumayan banyak kan. Yang pertama, ayat pertama tadi nun mati bertemu dengan lam. Ayat kedua juga sama. Ayat ketiga tanwin bertemu dengan ro. Dan masih banyak lagi teman-teman di dalam Al-Quran hukum tajwid-tajwid yang lain. Hukum tajwid ikfa, idhar, dan masih banyak lagi matobi'i dan yang lain-lain. Nah, karena kita di sini membahas idgham bila gunnah, jadi kita membahas tentang idgham bila gunnah. Sekarang masih ingat-ingat ya. Jadi kesimpulannya, teman-teman harus ingat-ingat hukumnya, hukum baca Al-Quran kita dalam membaca Al-Quran itu hukumnya membaca menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain ya, ingat-ingat. Nah, sedangkan huruf idgham bila gunnah tadi cuma ada dua, yaitu lam sama ro. Jadi ingat-ingat ya teman-teman. Nah, hukum mempelajarinya itu masih ingat kan tadi fardu kifayah. Jadi kesimpulannya teman-teman, sebelum kita membaca kitab suci Al-Quran, jangan lupa kita dalam keadaan suci, jangan lupa berwudu walaupun kita hanya memegang kitabnya saja. Dan jangan lupa juga dalam mempelajarinya, apalagi menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, itu fardu ain. Sedangkan buat teman-teman yang membacanya suka dengan asal-asalan, apalagi tanpa menghayati, tanpa menerapkan bacaan-bacaan tajwid, kalau bisa mulai sekarang dirubah ya. Jadi kita mulai belajar menggunakan tajwid, membaca dan menghayati setiap bacaan kita. Jangan sampai kita membaca Al-Quran bukannya mendapat pahala, malah mendapat dosa karena membaca asal-asalan. Jadi diingat-ingat ya teman-teman tadi. Yang pertama, hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, dan yang kedua, menerapkannya dalam membaca itu adalah fardu ain. Dan hukum satu lagi, ingat-ingat idgham bila gunnah itu hurufnya cuma ada dua, lam sama ro. Diingat-ingat ya, kan cuma dua, pasti sangat-sangat mudah untuk mengingatnya, bukan? Nah, jadi kesimpulannya tadi sudah. Nah, di sini semoga kita semua selalu mendapat pahala di setiap kita membaca Al-Quran dan selalu diampuni dosa-dosa kita. Semoga di hari akhir kita nanti Al-Quran adalah teman kita di alam kubur kelak, karena kunci kita di dalam kubur nanti, penerang hidup kita di dalam alam kubur nanti, yang menerangi kita yaitu bacaan amal dan juga Al-Quran kita. Jadi buat teman-teman yang malas membaca Al-Quran, sekarang hilangkan malasnya, karena Al-Quran itu adalah jendela dan pintu dunia akhirat kita. Baik, sekian, semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.